Selamat siang para netizen. Selamat siang para netizen yang hari ini lagi rebahan ngomongin soal mantan. Cerita-cerita seperti ini mirip sekali dengan dukungan Ustadz Abdul Somad hari ini, yaitu Ustadz Abdul Somad akan menolak ketika Anies Baswedan disandingkan dengan 3 perempuan ini. Mengapa? Saya membaca sebuah berita bahwa Anies Baswedan akan digadang-gadang disandingkan dengan atau dipasangkan dengan Ibu Khofifah, Puan sama Chris Natali PSI. Ini kan menurut saya tidak ya sebenarnya wajar lah untuk disandingkan dengan seperti itu. Misal seperti Ibu Khofifah misalnya. Ya, seperti Ibu Khofifah ya di Jawa Timur sebagai gubernur, terus kemudian punya elektabilitas. Tapi bagi pendukung-pendukung Bu Khofifah dan Anies Baswedan, dia tidak mau begitu. Ya tidak mau karena apa? Karena biar Bu Khofifah itu melanjutkan di Jawa Timur, dan ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Bu Khofifah harus tuntaskan dulu di Jawa Timur karena program-program masih belum jelas. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak komentar-komentar Anies Baswedan mau disandingkan dengan siapa begitu. Yang paling santer adalah bahwa Anies Baswedan mau disandingkan dengan Chris Natali, ketua PSI. Artinya adalah ini sangat lucu sekali. Bahkan Chris Natali juga menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ini sudah jelas bahwa Chris Natali tidak mau. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendeklarasikan, terlanjur begitu mendeklarasikan Anies dengan Chris Natali, itu sudah banyak, sudah tersebar kemana-mana begitu. Ya karena sudah dideklarasikan, akhirnya tidak jadi. Chris Natali sudah menyatakan tidak mau mendukung Anies. Jadi politik seperti Chris Natali menurut saya pribadi bahwa dia sosok perempuan yang mungkin bisa diidamkan oleh pihak yang pro terhadap PSI. Tapi di satu sisi dia tidak level begitu. Tidak level itu artinya adalah bahwa Chris Natali itu prestasinya apa? Ya, melihat seperti itu, seharusnya Anies Baswedan itu kalau dipasangkan dengan seorang perempuan, maka yang punya prestasi begitu. Ya, misalnya seperti Puan, itu kan sudah punya banyak prestasi, bisa disandingkan. Dan saya sangat setuju sekali ketika Anies Baswedan mau menyandingkan atau berpasangan dengan Puan. Karena adalah dua-duanya sudah punya prestasi yang luar biasa. Banyak yang menyatakan bahwa harus Anies dengan Ganjar. Tapi nyatanya Ganjar tidak mau. Pendukung-pendukung Ganjar tidak mau bersandingan atau berpasangan dengan Anies Baswedan. Banyak yang tidak mau. Kalau Pak Surya Paloh agar menghindari dari satu problem antara cebong dan kadrun begitu. Jadi masih belum abu-abu begitu kan. Maka kemudian banyak yang masih multitafsir lah dengan Puan, kemudian dengan Ganjar, dengan Bu Khofifah dan sebagainya. Ini masih belum jelas. Karena apa? Karena Partai Nasdem sendiri masih belum jelas mengusung siapa begitu. Jadi bahwa persoalan-persoalan politik selama ini masih belum ada yang cair, belum ada yang pas, belum ada yang berani mengatakan siapa yang akan menjadi atau mendukung terhadap salah satu calon begitu. Sama dengan Anies Baswedan itu kan. Anies Baswedan sudah jelas ingin mau calonkan diri sebagai presiden, berangkat dari PKS, asalkan Demokrat mau. Tapi nyatanya banyak Partai Demokrat yang kalau bersandingan dengan Anies, banyak yang tidak setuju juga dari orang-orang yang pro terhadap Anies begitu. Karena apa? Karena AHY nggak punya prestasi. Dan juga AHY waktu di DKI 2017 itu berlawanan dengan Anies. Itu pun kalah.
Jadi mau disandingkan dengan siapa? Anies masih bingung, masih rancu urusan-urusan berpasangan dengan siapa. Tetapi ini adalah politik, bisa cair. Ada yang paling menarik bahwa sampai mendeklarasikan bahwa Anies Puan harus berpasangan begitu. Saya rasa juga baik kalau Anies dengan Puan sama-sama punya prestasi dan juga sama-sama Puan juga punya partai sendiri begitu kan. Jadi Anies dan PKS dengan PDIP kan sudah nyampe 20% dari presidensial threshold kan. Jadi artinya bahwa ini sangat cair sekali politik hari ini, semakin memanas, bahwa perkembangan yang harus kita amati dengan saksama begitu. Tidak hanya itu, banyak kiai-kiai yang sudah mendeklarasikan kepada Anies Baswedan. Tapi nyatanya kiai-kiai yang mendeklarasikan Anies itu tidak mau disandingkan dengan Grace Natali, terus kemudian disandingkan dengan perempuan-perempuan yang tidak punya prestasi, karena akan gagal kepada Anies Baswedan begitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa edukasi kita sebagai anak-anak muda, memberikan edukasi begitu kan. Tapi nyatanya itu adalah politik cair, dan bahkan sekarang orang-orang yang mencalonkan diri sebagai presiden sudah memakai politik identitas semua. Walaupun Anies digembur-gemburkan memakai politik identitas, kopanya hitam dan sebagainya. Jadi aneh begitu. Bagi sekarang ini orang-orang yang tidak hanya ikut-ikutan, dia punya pikiran bahwa yang penting saya ikut ini, partai ini begitu kan. Sama aja dengan persoalan-persoalan sekarang tentang Anies Baswedan yang harus kita maju. Bisa jadi Anies Baswedan tidak bisa jadi presiden. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini Nasdem akan merapat ke PKS dan Demokrat akan merapat juga. Tapi Demokrat kemana-mana tidak bisa membuahkan hasil begitu. Kemarin AHY sudah beberapa kali datang ke Surya Paloh, sudah 3 kali, tapi tidak menemukan kejelasan. Datang ke Pak Prabowo juga tidak jelas. Menghasilkan apa begitu kan? Ini masih ambigu, masih belum jelas untuk berpasangan dengan siapa. Sedangkan AHY sendiri sudah ngotot nih ingin jadi capres di 2024. Sama dengan kayak Muhaimin ya. Muhaimin juga kemana-mana ke Demokrat, ke Gerindra, juga tidak menghasilkan apa-apa. Ke PKS, katanya juga PKB ingin bergabung dengan PKS yang dinamakan Semut Merah. Tapi bagi orang-orang yang pro terhadap PKB itu tidak mau begitu. Jadi menurut saya hal seperti ini akan menjadi gagal menjadi presiden. Bisa jadi orang-orang yang tidak mencalonkan diri sebagai presiden, itulah yang seharusnya banyak orang yang memilih itu. Jadi saya rasa bahwa perkembangan politik saat ini sangat luar biasa. Bisa cair lah. Apa yang digadang-gadang sekarang itu belum tentu nanti di final itu bisa bersanding begitu kan. Jadi yang saya jelas bahwa politik hari ini, misalnya seperti Demokrat, itu masih ambigu. Karena apa? Pertama, AHY digadang-gadang menjadi capres, tapi yang diungkit itu adalah masalah korupsi. Korupsi di zaman SBY. Jadi juga orang-orang takut untuk mendukungnya, juga partai-partai lain juga takut begitu. Artinya adalah dari proses rekonsolidasi dari beberapa partai sekarang masih belum jelas. Tapi yang jelas itu adalah hanya 3 partai tadi, P3, PAN, sama Golkar. Dan 3 dan 1 ini sudah berkoalisi begitu, sudah bentuk dorongan untuk menjadi capres. Tapi tidak mungkin sudah menyatakan Pak Airlangga tidak akan memilih di luar di luar pengusung begitu untuk menjadi calon presiden. Pasti dia 3 partai itu salah satunya kan begitu. Lah maka dari sinilah yang kemudian
Banyak orang yang tidak tahu bahwa politik seperti Anies Baswedan sekarang ini digadang-gadang atau didukung oleh PKS, Nasdem dan sebagainya. Padahal ini masih belum fix, masih belum final untuk didukung itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Salam para netizen, salam inspirasi. Jangan lupa tonton terus dan subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.